Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dan berjumpa kembali di channel Pustaka Guru. Masih dalam program pendampingan tes seleksi B3K. Nah, baik, kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan di kompetensi teknis. Nah, kali ini kita masuk kepada materi profesionalnya, yaitu yang pertama adalah mapel matematika SD. Nah, baik, untuk menyingkat waktu, mari kita bahas soal yang pertama. Soal seperti ini termasuk ke dalam pembelajaran bilangan cacah atau operasional bilangan cacah, bilangan bulat maupun bilangan asli ya. Jadi ada perkalian, ada pembagian, atau bisa juga nanti penjumlahan dan pengurangan. Baik, langsung saja di ini kita tulis 1224 dibagi negatif 12 dikali negatif 9 ya. Jadi kalau perkalian dan pembagian itu setara ya. Jadi kita bisa kerjakan seperti ini dibagi sederhanakan, artinya saya sederhanakan bagi 3 dibagi 3 ini 4 seperti itu, atau langsung dibagi 12 pun tidak masalah ya. Jadi saya mencari angka yang kecil saja seperti ini, disederhanakan, lalu 12 dibagi 4 3 ya, 12 dibagi 4 3, terus ini 24 bagi 4 6, tetapi ini kasih 0 karena langsung menurunkan 2 angka itu ya. Jadi 306 kalikan 3, hasilnya adalah 6 kali 3 18, 0 kali 3 0 jadi 1, kemudian 3 kali 3 9, 918. Oke, jadi ini pembagian negatif bagi negatif menjadi positif ya, jadi tidak ada nilai negatifnya sekarang karena sudah dibagi dengan negatif, jadi negatif bagi negatif hasilnya positif gitu ya. Jadi tidak ada nilai ketemunya yang negatif seperti ini, jadi langsung jawaban yang D seperti ini ya teman-teman. Intinya teman-teman mungkin harus menyederhanakan angka yang di sini sehingga nanti dalam penghitungannya tidak terlalu besar angkanya, karena kalau besar biasanya kita terkendala waktu untuk mencari hitungannya. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Hasil bagi dua buah bilangan adalah 5. Nah teman-teman, kita umpamakan bilangan 1 itu A dibagi B, maksudnya dua buah bilangan, hasil bagi dua buah bilangan ada 5, artinya misalkan A dibagi B atau X dibagi Y juga boleh, itu sama dengan 5 gitu ya. Dan jika jumlah dua bilangan bulat, berarti ditambahkan A ditambah B sama dengan 36 nih, maka hasil kali kedua bilangan adalah, jadi yang ditanyakan A kali B itu berapa. Nah ini dari sini kita tahu dulu A itu sama dengan ini dikalikan 5 kali B itu ya. Jadi A dibagi B sama dengan 5 itu sama dengan A sama dengan 5 kali B, berarti 5B seperti ini. Nah kemudian ini persamaan ini kita masukkan kepada kalimat di sini, di A tambah B sama dengan 36. Kita ganti nilai A di sini, jadi A ditambah B di sini ya, A ditambah B sama dengan 36. A-nya ganti ini nih, 5B. 5B ditambah B sama dengan ini B ya. 5B ditambah B sama dengan 36. Nah, 5B ditambah B sama dengan 6B sama dengan 36. Maka nilai B-nya adalah 36. 6-nya pindah ruas dibagi. Jadi pindah ruas jadi dibagi itu ya. Karena dikali pindah ruas jadi bagi. Jadi B-nya adalah 36 bagi 6 itu 6. Ini B ya. B sama dengan 6. Nah, jika sudah ketemu B-nya 6, kita masukkan lagi di sini A sama dengan 5B biar untuk mencari nilai A. A sama dengan 5B. Maka 5 kali B-nya adalah 6. 6 ya. B-nya adalah 6. 5 kali 6 sama dengan 30. Maka A di sini sudah ada nilai 30. Nah, baru kita masukkan di persamaan A kali B ini. A-nya adalah 30, B-nya adalah kalikan 6. Maka 30 kali 6 adalah 180. Jawabannya adalah yang B di sini ya teman-teman. Jadi itu kita pakai perumpamaan dengan A dan B atau X dan Y. Terserah teman-teman yang mau pakai yang mana. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Ini materi KPK ya. Jadi KPK dan FBB juga nanti akan muncul, entah yang dapat yang KPK atau FBB itu ya. Caranya mudah. Jadi 48 kemudian 84
98 ini kita dibagi dengan angka bilangan prima ya, bilangan prima. Bilangan prima itu dimulai dari 2, ini ya. 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, dibagi 2 dulu. Yang paling sederhana, paling mudah pembagiannya adalah angka 2, yang paling kecil ya, di 2. 48 dibagi 2 itu 24. Kemudian 84 itu 42 dibagi 2. 98 itu 949, ini ya. Terus kita bagi 2 lagi, pokoknya bagi 2 terus. Untuk APK itu seperti itu. 24 dibagi 4 adalah 12, bagi 2 12. 42 bagi 2 adalah 21. Ini 49, tidak bisa dibagi 2. Kita bagi 2 lagi, biar pokoknya kalau masih bisa dibagi 2, dibagi 2, walaupun hanya satu yang bisa ya. 12 bagi 2 6. 21 21 49, tidak bisa ya. Nah, kita bagi 2 lagi karena 6 masih bisa dibagi 2. 3, 21, 49. Nah, ini baru kalau 2 tidak bisa, maka beranjak ke angka prima selanjutnya, yaitu 3. 3 bagi 3, 1. 21 bagi 3, 7. 49 bagi 3, tidak bisa. Itu ya. Maka, kalau 3 ini sudah tidak bisa, kita ke angka 5. Angka 5 tidak bisa, angka 7 bilangan prima selanjutnya. 1, 7 bagi 7 itu 1. 49 bagi 7 itu 7. Nah, ini kita bagi 7 lagi karena sudah selesai. Nah, kalau seperti ini sudah habis, tinggal sisa 1 ini. Artinya kita menghitung perkalian dari sini ya, bilangan yang saya beri kurung ini ya, dalam lingkaran ini. Jadi 2 dikalikan 2 dikalikan 2 kalikan 2 kalikan 3 kalikan 7 kali 7 ini ya. Jadi ini dikalikan 6, 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 lalu 16, kali 3 kali 49 ya ini ya. Jadi hasilnya adalah 2352 ya. Jawabannya yang C ya, yang C. 2352. Jadi seperti itu untuk materi KPK seperti itu. Pokoknya dibagi dengan angka yang paling kecil dulu 2. Nanti kalau sudah tidak bisa dibagi 2, kita lanjutkan dibagi bilangan prima selanjutnya 3. Misalnya tadi bisa 5. 5 tidak bisa 7. Terus sampai selesai akhirnya di angka 11 seperti ini. Nah, baru kita kalikan di sini pembagiannya, hasil pembagian ini kita kalikan seperti ini ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Nomor Oke, kita lanjutkan untuk soal yang keempat. Robi berlatih musik setiap 4 hari, Johan setiap 5 hari, Lutfi setiap 6 hari. Mereka bertiga berlatih bersama. Yang kedua adalah tanggal 5 April 2016. Maka mereka berlatih bersama pada tanggal, artinya yang ditanyakan kan berlatih yang pertama kali ya, karena ini yang kedua ini 5 April berarti yang ditanyakan pertama kalinya. Nah, ini dengan kalau soal seperti ini kita memakai pakai cara KPK, menghitung KPK dari 4, 5 dan 6. Nah, KPK dari 4, 5, 6 itu berapa? Ya seperti tadi soal dibagi 2 bagi 2 terus. Kalau tidak bisa ya misalkan ini bagi 2, 2 kemudian 5, 3 bagi 2, 1, 5, 3 seperti ini. Bagi 3 ini 1, 5, 1. Bagi 5 itu 1, 1, 1. Nah, yang dikalikan yang ini ya, KPK. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 5 sama dengan 60. Jadi KPK-nya adalah 60 ya. Jadi KPK di sini adalah 60. Maka kita hitung mundur dari 5 April 2016 itu sebanyak 60 hari ya. 60 hari mundur ke belakang dari sini, dari 5 April ya. Jadi 5 April, kalau April itu kan 5 berarti sudah dikurangi 5. 60 kurangi 5 ya. Jadi 60 sini ya, 60 kurangi 5 karena 5 April. Biar Aprilnya habis, maka dikurangi 5. Kan dari 1 tanggal 5 ini ya, berarti kurangi 5. 55. Berarti sudah kita masuk April, sudah kita hitung, kita masuk di bulan Maret ya. Sebelum April kan Maret. Nah, Maret itu karena Maret bulan
harinya adalah 31 ya, kita kurangi 31. Ini 4, kemudian 24. Jadi masih sisa 24 hari. Nah, ini Maret sudah selesai, kemudian masuk di bulan Februari itu tahun 2016 adalah tahun kabisat, yaitu yang bisa dibagi 4, maka di bulan Februari itu harinya bukan 28 tetapi 29. Ya, jadi Februari itu ada 29 hari. Ya. Nah, ini sisanya hitungnya adalah 24 hari. Maka kita kurangi. Jadi 29 kurangi 24 itu 5. Jadi tanggal 5 Februari 2016. Seperti itu ya. Untuk penghitungannya kita hitung mundur, maka ini jawabannya adalah yang A, 5 Februari 2016. Baik. Seperti itu ya teman-teman, ini dengan cara menghitung KPK-nya dulu, baru kita hitung mundur tanggalnya. Kalau yang ditanyakan di hari yang pertama. Tapi kalau hari pertama tanggalnya tidak ditentukan dan berapa hari keduanya mereka bersama lagi lah, itu baru dihitung maju lagi tanggalnya, bukan mundur ya. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Sebuah kubus mempunyai volume 64. Jadi volumenya 64. Ini 64 ya, 64 cm pangkat 3. Nah, apabila setiap rusuk kubus tersebut diperpanjang 2 kalinya, maka luas permukaan kubus yang ditanyakan adalah luas permukaan kubus dengan syarat rusuknya itu 2 kali. Karena volume ini kita 64, maka kita hitung rusuknya lah. Rusuknya itu adalah akar pangkat 3 dari volume. Ya, dibalik karena ini Pak, volume itu adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Maka kalau menghitung rusuknya, jadi akar pangkat 3 dari volume. Akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 4 cm ya. Jadi rusuknya adalah 4 cm. Nah, jika rusuknya dipanjang 2 kali, berarti 4 kali 2 itu menjadi 8. Ini rusuk yang kedua. Kalau dikalikan diperpanjang 2 kali, berarti dikalikan 2, jadi 8 cm rusuknya. Berubah jadi 8. Tadi 4 jadi 8. Diperpanjang ya 2 kalinya jadi 8. Maka luas permukaan kubus itu adalah, karena permukaan kubus itu persegi dan jumlahnya ada 6 gitu ya permukaannya, maka ini persegi ini kan 8 cm ya, karena itu udah R-nya itu 8 rusuknya, maka 8 kali 8 kemudian dikalikan 6 seperti ini, maka artinya adalah 8 kali 8 64 kali 6 4 kemudian 30. Nah, 384. Jawabannya adalah yang C ini ya. 384 cm kuadrat ini ya satuannya. Nah, seperti itu ya teman-teman, cara menghitung mencari dulu adalah rusuknya, kemudian rusuknya dikalikan 2 karena 2 kali diperpanjang. Kemudian cara menghitung luas permukaan adalah sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk dikalikan 6 karena permukaannya ada 6 permukaan gitu ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 6. 7 tahun yang lalu umur ibu sama dengan 6 kali umur Hani. Nah, jadi di sini umur ibu, berarti umur ibu itu kita anggap A, kemudian umur Hani itu B gitu ya. Berarti umur ibu 7 tahun itu berarti dikurangi 7 tahun yang lalu, berarti dikurangi sama dengan 6 kali umur Hani. Umur Hani adalah B, tapi di sini umur Hani juga dikurangi 7. Nah, kesalahan yang pertama mungkin di sini umur Hani ini dikalikan B saja, bukan harusnya B kurangi 7 karena ini juga 7 tahun yang lalu. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi biasanya kesalahan pertama itu di sini. B-nya itu bukan dikurangi 7, hanya 6 kali B seperti itu. Nah, langsung kita jabarkan. A dikurangi 7 sama dengan 6B kurangi 42 gitu ya. Nah, A dan B digabung. A dikurangi 6B itu pindah ruas ya, B-nya pindah ruas jadi dikurangi sama dengan negatif 42. Ini negatif pindah ruas menjadi positif, jadi ditambah 7 ya, karena ini negatif, anggap saja ini negatif gitu ya.
dikurangi berarti di sana pindah ruas jadi ditambah gitu. A dikurangi 6B sama dengan negatif 35. Nah, ini persamaan yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, tahun depan umur ibu berarti A ditambah 1, karena tahun depan itu berarti ditambah 1 ya. Sama dengan 2 lebihnya itu 2 ditambah, bukan 2 kali tapi 2 ditambah, karena lebihnya dari 3 kali umur Hani. 3 kali umur Hani berarti kan B-nya juga ditambah 1 karena tahun depan, B-nya ditambah 1 seperti itu. Lalu A ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 3B ditambah 3 kali 1 3 seperti ini. Jadi A dan B digabungkan, A dikurangi B-nya pindah ruas menjadi 3B, A dikurangi sama dengan 1 pindah ruas, 2 kurangi 1 pindah ruas ya, tambah 3 seperti itu. Berarti A kurangi 3B sama dengan ini berapa? 4 ya, 4. Nah, seperti ini. Terus dua persamaan ini kita gabungkan atau kita ini ya, seperti ini. A kurangi B berarti ini juga A kurangi 3B sama dengan 4. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa dikurangi ya. Jadi kurangi biar A-nya habis. Biar A-nya habis dan menyisakan B, maka ini dikurangi. Seperti ini. A kurangi A habis, negatif 6B dikurangi negatif 3B. Berarti ini jumlah, jadi ditambah 3 sama saja ditambah 3, berarti ini negatif 3B sama dengan kurangi negatif 39. Nah, ini negatif 35 dikurangi 4 berarti negatif 39. Nah, B sama dengan negatif 39 dibagi negatif 3. Ya, jadi bisa ya. Ini negatif habis, negatif bagi negatif jadi positif. Ini 13 jadi ya. 39 bagi 3 kan 13. Nah, nilai B di sini kita sudah menemukan 13. Umur Hani 2 tahun yang lalu ya, yang ditanyakan umur Hani itu umur B. Jadi umur B 13 tapi 13 ini umur sekarang. Nah, 2 tahun yang lalu berarti B dikurangi 2 tahun yang lalu, B kurangi 2 gitu ya. Sama dengan B-nya adalah 13 dikurangi 2 sama dengan 11 tahun. Nah, seperti ini teman-teman. Kita sudah menemukan nilai B-nya atau umur Hani 2 tahun yang lalu. Berarti 11 ini ya. Begitu teman-teman untuk cara pekerjaannya. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya nomor 7. Gambar di bawah adalah persegi ajaib dengan operasi penjumlahan nilai A dan B sehingga hasil penjumlahan baris, kolom dan diagonalnya sama adalah. Nah, ini jadi kolom ini kalau dijumlahkan dengan kolom yang ini baris dengan diagonal ini sama. Berarti 31 ditambah A ditambah 23 itu harusnya sama dengan 31 ditambah negatif 19 ya, berarti dikurangi 19 ditambah B. Itu nilainya sama ini. Nah, kita pindah ruas saja. A-nya dibiarkan di sini yaitu A, B-nya dipindah jadi A negatif B, A dikurangi B karena B-nya itu pindah ruas jadi dikurangi, itu sama dengan 31 ini dipindah sini, berarti 31 yang ini tulis dulu, kemudian dikurangi 31 pindah ruas jadi 31 kurangi 31, kemudian 23-nya juga dipindah jadi 23 negatif, dikurangi, kemudian ini ditulis masih 19, kurangi 19 seperti ini. Nah, A kurangi B sama dengan ini habis, negatif sama negatif berarti negatif 42. Nah, negatif 42. Maka kita tahu nih A dikurangi B itu
hasilnya negatif 42. Yang ditanyakan kan berapa nilai A dan B. Nah, berarti kan di sini A, di sini B. Jadi baris angka yang depan ini nilai A, yang nilai B-nya yang kedua ini. Ya, mana yang A dikurangi B biar negatif 42. Nah, teman-teman bisa ngecek ini. Yang ini jelas tidak ya. Yang ini jelas tidak masuk karena kalau dijumlahkan saja sudah ini 43, salah ya. Kemudian ini juga sama, juga tidak bisa masuk. Nah, antara A, B dan E ini yang mana? Yang hasilnya negatif 42. Artinya A dikurangi B hasilnya negatif seperti ini, berarti nilai A itu kurang dari B. Berarti B itu lebih besar dari A sehingga hasilnya negatif. Nah, maka yang mana nih? Yang A-nya lebih kecil dari nilai B. A ini lebih kecil ya, juga ini juga lebih kecil. Kalau ini B-nya lebih kecil ya, salah. Jadi antara A dan B. Nah, teman-teman silakan dimasukkan opsinya. Misalkan negatif 24 dikurangi yang B, misalkan yang B dikurangi 18 sama dengan, nah ini dijumlahkan sama dengan negatif 42. Berarti yang B nih ya, sesuai dengan nilai ini ya, persamaan yang ini. Kalau yang A salah karena ini, kalau A ini jadi jumlahnya negatif 24, jadi ditambah karena negatif ketemu negatif tambah jadi 18 seperti itu. Kalau ini bukan negatif 42. Seperti itu ya teman-teman untuk nomor 7. Kita lanjutkan untuk soal nomor 8. Pompa A mampu memompa air dengan debit di 80 liter per menit dan pompa B di 100 liter per menit. Kedua pompa tersebut digunakan secara bersama-sama untuk menguras air sebanyak 72 liter ya. Setelah 5 jam pertama pemakaian, ternyata pompa A rusak sedangkan pompa B masih bisa digunakan. Lama waktu untuk menguras seluruh isi kolam tersebut adalah, jadi kita mencari waktu berarti ini di 80 liter. Jadi ini kan 80 kali 5 ya. Oke, sebelumnya maaf. Oke, 80 dikalikan 5 karena ini 5 menit, tetapi ini dibuat jadi 5 jam, berarti dikalikan 60 seperti ini, 60. Kemudian yang B 100 liter per menit dikalikan 5 jam ya, karena ini per menit, berarti ini diubah dalam jam seperti itu. Nilainya adalah 8 kali 5 400, kemudian kali 6 berarti 24 tambah 24 ini ya, 24. Nah, ini 24.000. Kemudian 56 30.000 ini ya, 30.000. Nah, ini adalah jumlah liternya ya, jumlah volumenya. Ini berarti 54.000. Nah, jika jumlahnya ini 72.000 yang harus dikuras, berarti kan kurang berapa ini? Ini kan selama 5 jam, ini selama 5 jam. Hasilnya ini, maka 72.000 dikurangi 54 itu hasilnya 8, kemudian 18.000 ini ya, 18.000. Nah, 18.000 ini harus dikuras B sendiri. Jadi dibagi 100. Ini ya, tinggal 180. 180 ini dibagi ke dalam 60 karena biar kan satuannya menit. Berarti ini dibagi 60. Itu sama dengan 3, berarti 3 jam. Nah, pertanyaannya adalah berapa waktu yang diperlukan? Yang tadi adalah di sini 5 jam. 5 jam ditambah 3 jam sama dengan 5 ditambah 3 jam sama dengan 8 jam.
gitu ya. Jadi jawaban nomor 8 adalah yang ini ya, 8 jam. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita cari dulu ini masing-masing. Yang pertama adalah 5 jam tadi, baik dari pompa A dan B berapa liter yang dihasilkan. Yang A 24.000, yang B 30.000. Caranya seperti ini, dikalikan saja, debit kalikan waktu, debit kalikan waktu, nanti akan ketemu volume nih, volume. Nah, ini untuk yang keduanya. Kemudian sisanya kan 18.000 yang belum yang belum terkuras 18.000. Nah, ini hanya dikuras sendiri oleh B selama 3 jam. Berarti 5 tambah 3 sama dengan 8 jam. Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya nomor 9. Ini persamaan yang ditanyakan yang melalui titik ini ya. Ini dan ini. Nah, ini caranya teman-teman silakan tulisnya, rumusnya adalah Y kurangi Y1 sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1 dikalikan X kurangi X1. Nah, yang sini adalah X1 kemudian Y1, yang ini juga X2 Y2. Jadi kita masukkan ke dalam rumus ini. Y kurangi Y1 adalah 3, kemudian Y2 adalah negatif 3 kurangi Y1 adalah 3, kemudian dibagi X2 nya adalah 1 dikurangi negatif 4 ya, yang X1 ini, kemudian kalikan X kurangi X1 adalah negatif 4. Seperti ini. Kita hitung lagi, Y sama dikurangi 3 sama dengan negatif 6 ini, kemudian dibagi ditambah dikurangi negatif 4 berarti ditambah 4 sama dengan 5 ya, sama dengan 5. Kemudian sini X kurangi jadi ditambah 4 seperti ini, karena yang negatif ketemu negatif jadi positif ya, ini ya, ini jadi positif X tambah 4. Kemudian Y kurangi 3, karena ini dibagi, ini kan kalau kita panjangkan seperti ini. Nah, ini kita 5 ini kita pindah ke dalam ruas sini, ruas kiri ya. Jadi Y kurangi 3 dikalikan 5 ya, 5 pindah sini berarti karena dibagi di sini jadi dikali, pindah ruas menjadi dikali. Kemudian negatif 6X kita uraikan dikurangi 24 seperti ini. Nah, ini 24 karena dari negatif 6 dikalikan 4 jadi negatif 24. Nah, ini 5Y kita uraikan kurangi 15 maka sama dengan negatif 6X dikurangi 24. Nah, dari sini kita pindah ya, jadi X dan Y itu digabungkan. 5Y dipindah ruas menjadi ditambah 6X sama dengan yang ini dipindah ruas ini negatif 24 pindah jadi ditambah ini kurangi 15 berarti dipindah ruas menjadi ditambah 15 seperti itu. Nah, ini 5Y ditambah 6X sama dengan negatif 9 ya, negatif 9. Nah, dari sini sudah kita lihat jawabannya ini. 5Y ditambah 6X sama dengan 9 negatif 9. Atau X-nya dulu 6X ditambah 5Y sama dengan negatif 9. Jadi jawabannya di sini adalah yang C ya, yang C ya, 6X ditambah 5Y sama dengan negatif 9. Seperti itu ya teman-teman, ini pakai rumus yang ini ya, Y kurangi Y1 sama dengan Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1 dikalikan X kurangi X1. Kita lanjutkan soal yang terakhir, yang ke-10. Ini ada lingkaran, dua lingkaran di dalam persegi panjang. Nah, di sini keterangannya adalah jika panjang jari P adalah 14, jadi ini 14 ya, maka luas persegi panjang ya dengan luas persegi panjang A, B, C, D adalah, nah ini kalau ini 14 berarti di sini juga 14. Jadi kita tahu panjangnya lebar persegi panjang ini berarti kan 14 kalikan 2 berarti 28. Oke, 28
Kemudian ini kita hitung panjangnya DC, panjang persegi panjang. Ini kan kalau 14 berarti ini juga 14 karena ini jari-jari menyinggung dengan sini. Berarti ini 14 juga. Ini juga 14. Nah, X dan P ini adalah lingkaran yang sebangun ya, yang sama karena saling bersinggungan ini. Nah, ini kan sama. Berarti kan ini juga sama. Ini 14, ini juga 14, ini juga 14, kemudian sini juga 14. Ya, 14 kalikan berapa ini? Kalikan 4. 14 kalikan 4. 6. Kemudian 4 kali 54 ya. Jadi 54. Berarti di luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 56 kali 28. Ya. 56 kalikan 28 seperti ini. Oke. 40. Kemudian 2 nyimbun 1 11 ini ya. 8, 6, 5, 1. Maka hasilnya adalah ini D ya. 1568 cm kuadrat. Demikian pembahasan video kali ini dan kita berharap semoga teman-teman semuanya diberikan kemudahan, kelancaran dalam mengikuti tes seleksi P3K nanti. Nah, jika berkenan teman-teman silahkan subscribe channel ini agar teman-teman nanti tidak ketinggalan video pembahasan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.